wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa ba'd. Kita kemarin belum jauh ya, baru furudul wudu sittatu asya, halaman 48. Arba'atun sabitatun bil kitabil aziz wa hiya ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu syai'in minar ra's wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemarin kita bahas ini ya. Qiraat wa arjulakum. Ada qiraat lain wa arjulikum. Jadi wa arjulakum ini dia atafnya ke faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum gitu ya. Nah, qiraat jar ini yang muskil. Ya, qiraat jar wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dan sekedar informasi ya, qiraat jar ini yang membaca juga banyak dari para qurra, yaitu termasuk qiraat-qiraat yang mutawatirah. Nah, di antaranya yang membaca dengan jar ini wa arjulikum itu Syu'bah. Syu'bah itu adalah satu dari dua perawi dari Asim. Jadi Asim Ibnu Abi Najud gitu ya, qari yang merupakan gurunya Hafs. Hafs itu yang biasa kita pakai dalam bacaan kita. Muridnya dua, Hafs dan Syu'bah. Nah, Hafs membaca nasab wa arjulakum, murid satunya Syu'bah wa arjulikum. Nah, unik kan Pak? Gurunya sama nih. Yang satu nyimak ya wa arjulakum, yang satu nyimak wa arjulikum. Ya, tapi intinya para ulama mengesahkan dua-dua qiraat ini. Tinggal mereka ya mengupayakan bagaimana menyampaikan taujih atau ya penafsiran yang tepat gitu aja. Kalau wa arjulakum kan jelas sudah. Wa arjulakum berarti ini kembali kepada perintah mencuci. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku. Kemudian dan cucilah cucilah kaki-kaki kalian hingga mata kaki, gitu kan? Selaras gitu ya. Dah, selaras. Ya, cuman ada wamsahu bi ru'usikum ini berarti kalimat sisipan. Kan ada mengusap, perintah mengusap. Wamsahu bi ru'usikum. Baru balik lagi ke suruh cuci. Berarti yang kasroh dia tidak kembali ke itu, bukan ke situ, bukan. Itu cuma bacaan, tidak kembali kepada ru'usikum. Nah, itu dia. Kalau dia kembali ke ru'usikum kan maknanya jadi suruh mengusap kaki. Ya, gitu. Ada nggak yang memaknai gitu? Ada Syiah. Syiah memaknai gitu. Jadi intinya gini, sebenarnya kalau mau diungkap juga qiraat itu tiga-tiganya ada. Yang rafa juga ada. Cuman di luar qiraat yang mutawatir. Di luar qiraat yang mutawatir. Qiraat mutawatir itu oleh ulama belakangan dibatasi jadi 10 qiraat. Ya 10. Yang lebih kuatnya 7 tambah 3 jadi 10. Nah, di luar ini masih ada qiraat-qiraat lain. Nah, di luar qiraat 10 ini ada yang membaca warjulukum juga ada. Tapi yang arjulukum malah lebih mudah Pak ditauji. Jadi gini, famsahu bi ru'usikum wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, suruh cuci muka, cuci tangan dan usap kepala dan kaki kalian dicuci. Itu aja. Jadi ditakdirkan ada kalimat gitu loh yang disembunyikan. Wa arjulukum magsulah, kan gitu aja selesai. Jadi wa arjulukum taujihnya dia mubtada, khabarnya mahdzuf. Gitu loh. Kalau di rafa, wa arjulukum magsulah itu, atau wa arjulukum faghsiluha. Gampang itu malah. Tapi ganjil malah itu ya. Enggak ganjil. Enggak ganjil kalau dari sisi taujih. Dari sisi riwayat qiraat tidak mutawatir. Itu tidak sekuat qiraat yang ya bukan ya tidak sekuat qiraat yang nasab dan jar. Nah, sekarang yang jar wa arjulikum. Di antara ulama ada yang mentaujih, kemarin yang saya sampaikan kan, kaki ini kondisinya bisa telanjang, bisa juga di dalam khuf. Nah, ketika pakai khuf, nah itu maksudnya kata sebagian ulama. Jadi wa arjulikum itu kembali kepada wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian
dan kaki kalian ketika dia berada dalam khuf. Itu loh. Satu itu taujih mudah lah ya. Jadi ini tentang kondisi tertentu bagi kaki kita ketika wudu. Nah, ada lagi yang mentaujih makna warjulikum ini, istilah mereka ini di nahwu ada istilahnya apa namanya, jar bil mujawarah. Jadi sesuatu itu dijarkan karena ada di dekat kata yang dijarkan, padahal sebenarnya hukumnya dia bukan jar asalnya. Ya dulu ada ungkapan orang Arab ya, terdengar gitu, orang Arab yang fasih bahasanya bilang gini, haza juhru dabbin kharibin, kata dia. Juhr itu lubang, dab itu kadal gitu ya, jenis kadal yang dab yang bisa dimakan itu kan, kadal gurun. Nah juh lubang, dab jenis kadal ya. Kharib itu artinya yang sudah rusak, yang sudah usang. Nah mestinya Pak, kalau mengikuti kalam yang fasih ya, yang fusha, haza juhru dabbin kharibun. Kharib itu adalah kata sifat untuk juh, untuk lubang, bukan untuk kadal. Karena bukan kadal yang rusak, bukan kadal yang usang, tetapi lubangnya gitu kan. Nah tapi karena kata kharib itu di dekat kata dab, maka si penutur menuturkannya dengan menyerasikannya dengan kata sebelumnya, gitu loh. Nah ini istilahnya di kalangan ulama nahwu al-jar bil mujawarah. Jadi si penutur itu orang fasih, bahasa Arabnya masih asli, masih belum terkontaminasi bahasa-bahasa asing lain, ya, maka diterima. Nah tinggal dipahami gimana nih diistilahkan oleh mereka, ini namanya jar bil mujawarah. Jadi dia menuturkan dengan jar karena kata yang dia baca itu atau yang dia ucapkan ada di dekat kata yang majrur. Meskipun sebenarnya kalau yang lebih fasih itu hadza juhru dabbin kharibun, kan gitu. Kharibun sebagai kata sifat dari juh. Itu ada begitu Pak. Nah itu ada yang mentauji ke sana. Jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, disebut arjulikum karena setelah ru'usikum menyerasikan. Tapi untuk hukumnya, hakikatnya sendiri dia kembali kepada perintah mencuci sebelumnya. Gitu loh. Ini hanya artikulasinya aja gitu, ada pengucapannya aja. Menyerasikan dengan kata wa arjulikum ya. Kalau Rocky Gerung mau pelajari gimana? Kalau Rocky Gerung susah nih Pak. Jadi rumit. Ya, ada yang menafsirkan. Nah, kemudian ada lagi yang menafsirkan seperti Ibnu Jarir itu, At-Tabari rahimahullah. Kalau di literatur Syafi'iyah, Ibnu Jarir At-Tabari ini kan dianggap mujtahid independen ya. Artinya tidak terikat dengan satu mazhab tertentu. Nah, dikutip di sejumlah literatur ulama Syafi'iyah itu, Ibnu Jarir membolehkan untuk memilih antara mencuci kaki atau mengusap. Jadi kewajibannya itu pilihan. Walaupun keadaannya apapun keadaannya. Nah, tapi penisbahan ini disanggah oleh sebagian ulama lain ya, di luar ulama Syafi'iyah, setelah mereka mempelajari dari uraian Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini uraiannya agak rumit juga, kadang agak sulit gitu ya. Ulama-ulama mutaqaddim ini gaya berbahasanya beda sama ulama mutakhirin. Ibnu Jarir kan wafat di tahun 300-an masih kan. Masih awal, baru lewat era salaf sedikit. Nah, tapi ya, intinya dari kesimpulan uraian beliau itu tampaknya beliau tidak berpendapat seperti yang dikutipkan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu boleh membolehkan memilih. Tapi maksud beliau itu ya menggabungkan. Jadi istilah mencuci atau perintah mencuci untuk mencuci, kemudian perintah untuk mengusap itu maksudnya mencuci dengan sambil menyempurnakannya dengan dipijat, didalk. Jadi istilahnya dalk itu sambil dicempurnakan, dipijat, diratakan airnya ke seluruh bagian. Nah, jadi kata beliau itu bukan memberi pilihan, boleh dicuci atau diusap, tapi maksudnya dicuci sekaligus diusap.
Itu. Jadi dicuci sampai supaya yakin merata semuanya sambil diusap gitu loh. Nah, baru ada lagi yang membolehkan ya hanya mengusap, yaitu kalangan Syiah tadi. Nah, kalau Syiah itu masyhur memang, Syiah Imamiyah. Ya, Syiah Imamiyah itu memang masyhur, mereka mengesahkan mengusap ketika wudu. Nah, tapi kan Ahlus Sunnah membantah pandangan itu dengan hadis Nabi SAW yang di situ Nabi berteriak dengan suara keras ketika melihat sahabat-sahabatnya ya tergesa-gesa ketika berwudu dan hanya mengusap. Jadi ada bagian-bagian yang tertinggal tidak terkena air. Ya, kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah gitu. Jadi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu akan tersentuh oleh api neraka. Ya, kemudian ya di hadis di Sahih Muslim, Umar juga melihat ada seorang yang ketika sholat ada ketinggalan sedikit hanya di bagian kakinya yang tidak tersentuh air wudu. Kemudian disuruh irji, katanya, ahsin fa ahsin wudu'aka, sana perbaiki lagi wudu'mu. Ya. Kalau mengusap kan bisa semua ya, bisa gitu. Ya, tapi nggak bisa merata seperti ratanya mencuci, Pak. Jadi kan bedanya mengusap dengan mencuci. Mengusap itu membilas gitu. nggak, mengusap itu batasannya hanya sekedar membasahkan tangan kita dengan air, kemudian mengusapkan air yang ada di tangan kita ke situ. Ya, nah kalau mencuci itu kan artinya mengalirkan air ke seluruh bagian. Jadi ya gitu. Nah, mengusap itu nggak akan bisa rata ke semua bagian. Itu ada mungkin bagian tertentu yang nggak kena air karena airnya udah keburu kering di tangan. Kecuali mengusap berkali-kali ya. Ya, kecuali kalau mengusap berkali-kali kemarin kita bahas. Jadi mengusap yang sah itu yang satu kali pertama. Mencuci juga begitu, Pak. Mencuci kalau berkali-kali tapi yang seluruhnya tercuci itu berarti yang dihitung sah cuma yang itu. Hanya yang itu. Jadi misalnya kita cuci 3 kali nih. Yang cucian pertama ada yang tertinggal. Berarti itu nggak sah. Nggak dihitung. Cucian yang kedua baru sah, baru semua kena, baru itu terhitung. Yang ketiga cuci lagi kena semua, berarti totalnya kita hanya mencuci 2 kali, kan gitu, ya. Nah, ini nanti ada bahasannya nih di sini. Ya, baik, ini jadi tentang taujih qiraat, ya. Nah itu menarik, Pak. Ya, enggak, masalahnya gini, Quran ini sumber utama agama kita. Dan dari banyak sisi, banyak celah, ya, kalau pengetahuan kita kurang, akan terbuka peluang untuk kita ya mengalami atau memiliki keraguan-raguan akan keabsahannya gitu, akan keotentikannya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam dan ditiru juga oleh sebagian orang Muslim. Nah, kajian-kajian INSIS tuh bahkannya kan banyak ya terkait dengan pembuktian keotentikan Al-Quran, diantaranya ya dari kajian-kajian mereka untuk membantah dan menanggapi pandangan-pandangan orientalis dan murid-muridnya. Kalau orientalis kan identiknya pada awalnya dulu untuk orang-orang Barat non-Muslim. Tapi kalau saat ini kan muridnya juga sudah tersebar di negara-negara Muslim. Ya, istilahnya orientalis hitam lah. Orientalis hitam, nggak boleh lagi udah orientalisnya sekarang orang hitam pak kulitnya. Tapi cara berpikir orientalis. Nah, di antara kajian-kajian yang pernah dibuat di INSIS atau di kalangan yang semisal itu ada juga kalangan yang semisal itu, intinya yang masih setia lah dengan kajian Islam gitu ya, kajian keislaman yang memang diwariskan oleh ulama muslimin yang sama sekali tidak ada celahnya untuk meragukan keotentikan Al-Quran. Nah, ada yang pernah saya baca tuh tanggapan untuk tulisan, ada dulu seorang ya dia nggak masyhur sebagai anggota jaringan Islam liberal sih, cuman pemikirannya liberal. Siapa namanya dulu tuh, Adnan siapa gitu, saya lupa, Taufik Adnan atau siapa. Dia pernah nulis buku judulnya Al-Quran edisi kritis.
Jadi dia bilang harus dicek lagi tuh Al-Quran yang otentik yang mana, bacaan yang mana. Dan dia meragu-ragukan meskipun dia nggak seterang-terangan bilang Al-Quran itu sudah tidak otentik, tapi dia ya meragukan sejumlah bacaan tertentu gitu, meragukan keotentikan sejumlah bacaan tertentu. Nah sementara bacaan-bacaan yang mutawatir ini Pak, itu nggak ada celahnya sebenarnya untuk diragukan. Nah tinggal kita perlu mencari taujihnya tadi, bagaimana mentaujinya, bacaan begini gitu kan, itu aja Pak. Nah seorang muslim harus tergantung aja dapat kabar aja. ya seorang muslim harus berusaha tuh untuk memiliki ya imun lah, memiliki daya tahan itu untuk menangkal subat-subat yang spiritual itu ya itu aja intinya sih. Dan itu banyak nanti Pak kita temukan di Quran, banyak dan ada yang memang ya kadang-kadang muskil juga di kalangan ulama muslimin juga diakui itu muskil. Itu Ada celah juga ya. iya ada celah, tapi mereka tetap tidak bergeming, artinya tidak ada di mereka kemudian meragukan ini berarti gini, ini berarti ini buatan siapa, ini karangan siapa gitu, enggak. Mereka cuma bilang ini datangnya begini ya kita terima, karena pada dasarnya kita mengimani Al-Quran ini wahyu dari Allah, dari berbagai bukti yang sudah ya dibentangkan lah oleh ulama gitu kan intinya ya. Itu nanti insya Allah ada waktunya tuh Pak kita bahas itu. Tapi itu penting karena menyangkut sumber utama rujukan agama kita. Baik. Jadi kalau di paragraf tadi kita membaca empat rukun wudhu itu ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap sebagian kepala. Ini tafsiran ulama Syafi'iyah. Jadi sebagian kata mereka wajibnya, karena wamsahu bi ru'usikum kan kata imsahu, masaha, yamsahu kan fi'il yang atau kata kerja yang transitif yang bisa langsung bersambung dengan objeknya. Jadi kalau misalnya Allah ingin mengatakan wamsahu ru'usakum bisa aja. Kenapa enggak? Poinnya itu kenapa harus menyisipkan huruf ba di sini? Wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini memunculkan perselisihan lagi di kalangan ulama. Iya. Yang kebanyakan ulama mengatakan ba ini lil ilsaq. Ilsaq itu ba itu artinya untuk menunjukkan dekatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Baik itu hakiki maupun majazi. Hakiki itu kayak misalnya dalam ungkapan marortu bi Zaid, saya melintasi Zaid. Ya. Saya jadi melintas di dekat Zaid. Majazi ini, maaf bukan yang hakiki. Ini di dekat, jadi nggak benar-benar nempel, tapi berdekatan gitu. Tempat saya melintas itu berdekatan dengan tempat di mana Zaid berada. Nah, terus kemudian ya katabtu bil qalam misalnya. Itu nempel. Nah, ini nempel berarti kan kita menggunakan kolam, pena, atau misalnya apalah yang menunjukkan bahwa tempat kejadian perkaranya itu, perbuatannya itu memang benar-benar melekat dengan ya subjeknya gitu loh. Nah, itu asalnya ba. Nah, jadi di sini banyak ulama menafsirkan maknanya itu ba ini maksudnya untuk menegaskan bahwa benar-benar diusap, menempel gitu loh. Karena itu asal makna ba. Terus kemudian ba punya makna-makna lain yang banyak gitu kan. Ya. Tapi mereka mengingkari adanya ba yang datang dengan makna tabi'id. Tabi'id itu artinya sebagian. Nah, di ulama Syafi'iyah ya di kalangan ahli bahasanya mereka bilang ada ba yang menunjukkan makna sebagian, dan ini diantaranya. Itu. Jadi maksudnya apa? Yang wajib itu yang Allah perintahkan adalah mengusap sebagian kepala. Nah, tapi meskipun begitu, ulama Syafi'iyah termasuk tentunya tokoh utamanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka tahu bahwa dalam sifat wudunya Nabi SAW beliau mengusap seluruh kepala, dan itu nggak mereka ingkari. Jadi mereka katakan
kalau wudhu sempurna, ya, yang ditunaikan wajib dan sunnahnya, ya berarti mengusap sebagian itu wajibnya, selebihnya sunnah. Seperti Nabi berwudu alaihissalatu wassalam. Nah, ini juga kembali ke yang Itu wajib. pembahasan. Wajibnya. Ya, itu baru menunaikan wajib. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi nih, apakah amalan di kalangan masyarakat muslim tradisional di kita ini sejalan dengan mazhab Syafi'iyah? Belum tentu juga. Karena di kitab ulama-ulama Syafi'iyah pun mereka nanti juga di sini ada, Pak. Di antara sunanul wudu, ya, mengusap seluruh kepala. Itu. Di antara sunanul wudu, di antara sunnah wudu adalah mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap sebagian itu menunaikan kewajiban. Nah, mengusap seluruh kepala mengamalkan sunnah seperti yang lakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa ya orang kita itu kalau belajar di sini wudunya cuma menunaikan wajibnya doang. Dan kalau ada ngelihat orang yang mengusap seluruh kepala, malah bingung dia. Sampai begitu tuh. Saya dulu tahun sebelum ke Mesir tuh, saya belajar ya saya kan waktu remaja belajar sama guru saya orang Persis ya. Diajarin begitu, ngusap kepala semua. Ketemu lagi sama teman-teman saya yang ngajinya sama habaib, diliatin pas wudu. Nanti sekarang ngaji di mana ya? Wah, aneh gitu wudunya. Oh, ini wudunya Wahabi nih, ada yang gitu. Zaman itu, Pak, tahun 9. Iya. Enggak ada zaman itu. Tidak kesebut ya. Udah kesebut. Tahun 95 kurang lebih. Kan dulu Wahabi itu Muhammadiyah, Ya, ya identiknya Muhammadiyah Persis zaman dulu. Kalau dakwah salafiyah belum ada gaungnya zaman itu. Sekarang Belum ramai lah, belum. Ya, jadi begitu, Pak. Tapi itu jadi pertanyaan menarik gitu loh. Kenapa ya? Orang di sini belajarnya dari mana gitu. Padahal kalau lihat literaturnya kayak tadi misalnya contoh kitab Yanatul Talibin. Yanatul Talibin ada. Buku apaan aja ada, Pak, di mazhab Syafi'iyah. Jadi furudul wudu, bagian wajibnya wudu, rukun-rukun wudu, mengusap sebagian kepala. Sunanul wudu, sunnah wudu diantaranya apa? Mas jami'i ras, mengusap seluruh kepala. Itu dijelasin semua kitab. Jelas. Dari mulai Imam Syafi'i bilang saya suka itu. Nah, cuman kan keyakinannya beda dengan yang mengusap seluruh kepala dengan keyakinan ini wajib semua. Dengan orang yang mengusap seluruh kepala dengan keyakinan sunnahnya wajibnya sebagian, sunnahnya seluruhnya. Nah, itu kadang kalau dipahamkan, Pak, ke orang awam pun, orang-orang yang masih mengamalkan itu tapi dengan narasi yang baik gitu ya. Nggak menyinggung, nggak ada kesan mengolok-ngolok. Itu terima mereka. Oh, berarti salah dong yang selama ini kita belajar. Iya, kita berarti wajibnya doang, berarti nggak ngamalin sunnah selama ini kan gitu, Pak. Nah, persoalannya apa? Dakwah ini udah rusak juga, dirusak oleh oknumnya dengan cara tadi menyampaikan dengan bahasa olok-olokan, dengan bahasa yang menyinggung perasaan. Ente wudu nggak bener begini gitu kan, nggak dipraktekin gayanya, tampangnya songong lagi, Pak. Wudu begini. Orang marah, Pak. Akhirnya mau memasukkan dengan cara baik itu udah ditolak dulu. Nah, ini modelnya sama sama yang sono gitu aja, Pak. Ya itu penting juga kita memperhatikan cara menyampaikan, memasukkan ke khalayak umum. Itu kalau ngerti ya. Kalau punya wawasan. Iya, maksudnya dai-nya harus punya wawasan. Tapi intinya gitu. Maksudnya dengan cara ini juga, Pak, kita akan semakin bisa mendekatkan ya umat muslim ini dari sisi praktik keberagamaannya gitu kan. Udah, berarti sebenarnya nggak ada masalah di situ. Orang mengusap seluruhnya dengan keyakinan seluruhnya wajib atau mengusap seluruhnya dengan keyakinan sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah, nggak ada masalah. Amalannya sama. Sahih. Ya karena dari Nabi SAW begitu gitu kan. Dari Nabi SAW datangnya memang begitu. Dan Imam Syafi'i tahu hadis itu. Nah, kadang orang juga yang mengoreksi ya, yang berusaha mengoreksi tapi nggak ada wawasannya, jadi mengesankan koreksinya ini seperti apa? Kayaknya seperti Imam Syafi'i atau imam-imam yang diikuti jadi panutan. Itu nggak tahu adanya hadis sahih yang bahwa Nabi SAW mengusap seluruhnya, ya. Dan tidak pernah sebagian. Ya, nggak pernah sebagian. Tapi Kan gitu. Malah kalau yang sebagian itu kan ada cuma di hadis Nabi SAW mengusap kepala sebagian
kemudian menyempurnakannya dengan mengusap imamahnya, surbannya. Jadi, nah itu juga tapi dalil mazhab Syafi'i juga, berarti yang wajib hanya sebagian. Karena Nabi SAW pernah pakai imamah itu karena sulit dilepas. Imamah itu bukan gutroh yang begitu, tapi yang digulung-gulung kan susah mau dilepas kan. Nah maka diusap sebagian, di belakangin dikit gini Pak, diusap sebagian, diusap ke seluruhnya. Nah kata ulama Syafi'iyah itu berarti yang wajib sebagian, karena kan waktu ngusap imamah kepalanya nggak kena. Ya, tapi yang selain Syafi'i juga bilang enggak, justru itu menunjukkan yang wajib seluruhnya. Karena kalau memang udah sebagian terusak, nggak usah dirampungkan. Itu jadi seperti halnya kalau orang pakai khuf, karena sulit untuk melepas, ya kan, menanggalkannya, ya udah diusap aja. Itu loh, karena kesulitan. Nah itulah dialektikanya ulama, Pak. Nah tinggal kita sih ini aja, perlu wawasan untuk diri kita, untuk orang-orang terdekat kita, ya. Nah kalau bisa menyampaikan juga untuk khalayak umum ya bagus lah, itu ya. Baik, kita lanjut ya. Wa fardhan nisabitani bis sunnah. Dua rukunnya ya ditetapkan di dalam sunnah. Wa human niyah wa hiya tsabitatun biqaulin Nabi alaihi salatu wasallam innamal a'malu binniyat. Yang kedua at-tartib wa huwa sabitun biqaulin Nabi alaihi salatu wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. Ya ini kemarin ya di hadis Sahih Muslim ya, bunyinya abda'u bima bada Allahu bih. Ya di Nasai baru bunyinya ibda'u dengan bentuk khitab fi'il amr untuk jamak. Nah di Sahih Muslim abda'u. Jadi ini hadis Jabir panjang tentang sifat hajinya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, konteksnya tentang apa sebenarnya? Tentang sa'i antara Safa dengan Marwah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam ya memulai sa'inya dari Safa menuju Marwah. Ya, padahal Allah menggunakan ungkapan inna Safa wal Marwata min syairillah. Safa, bukit Safa dan Marwah itu adalah termasuk syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Ya, faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang berhaji ataupun berumrah, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tidak ada dosa baginya untuk melakukan tawaf, maksudnya sa'i, ya, di antara keduanya. Nah, keduanya ini kan kalau dilihat secara lahir redaksinya dari Quran itu kan seakan tidak harus dimulai dengan Safa. Jadi dari manapun dimulai seakan bisa. Nah, tapi karena dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sifat manasiknya, beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bi. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah memulai dengan menyebut Safa, berarti beliau memulai dengan Safa. Dan di kesempatan lain beliau juga mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Ya hendaknya kalian mengambil manasik haji itu dariku. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW merupakan penjelasan dari makna ayat. Jadi Allah menyebut inna Safa wal Marwah itu, Safa harus didahulukan gitu loh. Nah begitu juga di sini. Kan ini pakai ataf semua. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal, semuanya ataf. Dan yang sebenarnya kalau dilihat secara lahir Pak tidak menunjukkan harus berurutan, ya nggak, tidak harus berurutan. Nah tapi karena di sini nih ulama Syafi'iyah berhujjah dengan ini, ya ibda'u bima bada Allahu bih. Nah kata penulis juga gini kan, wa huwa wa in kana waridan fi sa'i illa annal ibrata bi umumi lafz la bi khususi sabab. Jadi menggunakan keumuman dari redaksinya, maka mereka memakai ini untuk mewajibkan tartib. Maksudnya apa? Meskipun Allah menggunakan huruf waw, wamsahu bi ru'usikum warjulakum segala macam tadi, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tapi kita harus memulai dengan rukun yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencuci wajah. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur, tartib itu termasuk rukun wudu. Nah, sebagian ulama dari luar mazhab Syafi'iyah tidak mewajibkan tartib. Nah, kemudian yang mewajibkan tartib pun juga, ini juga tambahannya, informasi.
tidak mewajibkan harus memulai dengan tangan kanan atau bagian kanan. Dan ini disepakati, dikutip ada ijma'nya oleh Ibnul Munzir tuh rahimahullah. Jadi Ibnul Munzir bilang ulama sepakat ketika berwudu orang mau mendahulukan tangan kanan atau bagian kanan dari kiri duluan atau sebaliknya sah wudunya. Kalau kanan kiri juga sah. Kalau Sah. balik. Sah juga. Sah. Kanan dulu baru kiri. Tambah sampai lagi. tiga, Ya, sah juga. ya, tapi kalau sifat wudunya Nabi SAW nggak begitu. Dia kanan, kiri kan gitu. Nah itu juga di kita kan gitu ya, kanan, kiri ya. Nah itu saya juga nggak ngerti dari mana. Itu kan dari tadi Heeh. tidak mengharuskan kanan kiri bang. Iya, nggak maksudnya rujukan referensinya. Referensi mereka itu apa gitu, saya nggak ngerti. Banyak saya gitu. Iya banyak kan gitu. Ya itu termasuk saya gitu wudu 1, 2, 3 terus temen saya dulu kan Dia menyebutnya sih dari Ianatolibi katanya. nggak tahu juga. Ianatolibi disebut ya. Terus juga istinsar itu ya. Ya di mazhab Syafi'i istinsar seperti yang dipraktikkan kita malah pakai satu tangan, sunnahnya satu tangan kanan. Sebagian air untuk kumur, sebagian untuk dihirup ke hidung kan. Itu kata mereka sunnah. Tapi kalau mau 2 kali ya boleh. Ya, satu ambil buat kumur, satu ambil buat hisap. Tapi istinsar. Kalau di sini kan enggak ditaruh gitu kan pakai jari dimasukin gitu kan ya airnya kan. Dimasukin begitu. Oh gitu. Padahal dihirup. Iya, nggak dihirup. Itu nggak dihirup, masukin begitu kan. Nah, itu boleh memang, tapi bukan yang utama. Yang utama tetap mereka bilang dihirup, bahkan kalau lagi nggak puasa disunnahkan untuk mubalaghah, artinya dihirup dalam-dalam. Mata pedes gitu. Iya, jadi intinya sebenarnya Pak, mazhab Syafi'i yang mutaakhirin itu sendiri ngamalin hadis. Cuman prakteknya di masyarakat belum tentu sama dengan yang ada di referensinya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kadang dari mana munculnya halal begini ya? Prakteknya. Itu, iya praktek itu dari mana? Pernah sih kalau di Mesir dulu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang anak-anak NU kah, anak-anak Muhammadiyah. Mereka kadang cerita, memang kadang kiai itu juga salah menjelaskan maksud ibarat kitab. Sampai pernah ada nih teman saya orang NU ngobrol dialog sama orang Persis bingung nanya ke saya, Ustadz, ada nggak puasa tarwiyah? Saya bilang kalau hadis-hadisnya ada, cuma setahu saya lemah-lemah rata-rata. Enggak, katanya ada di kitab. Katanya gitu. Saya cek kitab tuh biasanya ibarat kitab itu puasa yang disunahkan di hari di bulan bukan di hari pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah yang utama banget ada keutamaannya kan Arafah. Terus kemudian ada di ibarat sebagian kitab wa yustahabbu shaumus tsamaniyati qabla yaumi Arafah. Nah, samaniyah itu maksudnya jadi dan juga disunnahkan puasa 8 hari, kan puasa Arafah hari ke-9. 8 hari sebelumnya. Nah, bisa jadi kesalahpahaman yang mengajarkan dulu itu samaniyah itu diartikan hari ke-8. Oh, distorsinya di situ. Ya, bisa jadi gitu loh. Dugaan. Jadi memahami ibarat kitab 8 hari sebelumnya kan berarti Satu ya. dari tanggal 1 kan. Nah, tapi mungkin dia salah paham, keliru memahami. Jadi hari ke-8 dan 9 itu. Jadi hari ke-8 kan hari tarwiyah. Oke. Ada memang hadis-hadisnya tapi memang keutamaan hari tarwiyah rata-rata lemah. Dan sangat lemah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Tapi masih bisa diamalkan. bisa. Ya intinya kan seluruh hari Zulhijjah yang pertama itu kan sunnah untuk amal soleh kan. Mau puasa kayak apa bentuknya seperti di hadis gitu. Nah cuman maksudnya kenapa dikhususkan? Nah ada yang gini ya, teman yang dari NU tuh bilang gini, itu ada di kitab kata dia. Pernah kita baca kata dia gitu. Nah saya cari kitab, memang dia juga udah nggak ingat. Anak pondok ya pernah belajar udah nggak ingat lagi Pak. Kalau di cross check mana ini nggak tahu dia. Bukannya pernah ada kitab pondok baca. Nah, saya cek tuh beberapa kitab saya lihat rata-rata ibaratnya bunyinya gitu wa yustahabbu shaumus tsamaniyati ya qabla yaumi Arafah. Jadi mempuasakan 8 hari sebelum hari Arafah.
bukan hari ke-8 itu loh. Karena mereka hanya mengkhususkan puasa hari 8-nya itu sama besok 9. Nah, gitu maksudnya. Nah, tapi terus ada teman-teman suka cerita, dulu kadang di pondok memang kiai itu juga ngajar, tapi nanti kita bingung kok gini ya. Nah, dari kiai lain itu ada yang ngoreksi ya. Biasalah saling koreksi, Pak. Cuman kan kalau udah diamalkan udah jadi tradisi lagi kan susah dibenahinnya. Ya, karena udah tertanam gitu kan. Nah, susah juga. Ya saya juga khawatir gitu kalau ngajarin aku. Salah paham. Ya, baik. Wa aidan, nah ini juga diantara landasan tartib. Wa aidan la tufarriqul arabu bainal mutajanis illa li faidah. Dan orang Arab tidak membedakan, tidak memisah-misahkan antara yang sejenis kecuali dengan maksud menyampaikan faedah tertentu. Nah, waqad farraqa fil ayati bainal maghsulati bil mamsuh fa alimna annahu li faidati tartib. Dan di ayat Allah memisahkan antara yang dicuci dengan menyisipkan satu yang diusap. Kan tadi ya, faksilu wujuhakum, cuci wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan, wamsahu, disisipkan di sini. Nah, jadi ini ide mendasarnya, Pak. Al-Qur'an itu ya kan datang dengan gaya bahasa Arab. Orang Arab dalam pembicaraannya tidak memisahkan apa-apa yang sejenis dengan yang tidak sejenis kecuali dengan maksud tertentu. Nah, Al-Quran yang datang dengan gaya bahasa Arab melakukan hal yang serupa dengan itu tadi. Jadi menyisipkan sesuatu yang diusap di antara yang dicuci menunjukkan bahwa memang itu semua harus dilakukan secara berurutan. Nah, biasanya ada lagi tambahannya lagi nih. Ya, argumentasi kalangan ulama yang seperti ini, yang ini jumhur ya, pendapat jumhur, mewajibkan tartib. Ya, wali anna an-nabi alaihi salatu wasallam atau wali annahu ya lam yu'lam anna an-nabi alaihi salatu wasallam yatawaddau illa murattaban. Dan juga ya karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah diketahui berwudu melainkan selalu berurutan. Nah, tapi itu semua argumentasinya di kalangan ulama yang tidak mewajibkan tartib gugur dengan sahnya sejumlah riwayat yang di situ ya dijelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berwudu tanpa berurutan. Nah, dan ada Syekh Al-Albani rahimahullah mengesahkan sebagian riwayat-riwayat itu. Nah, konsekuensinya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah bilang lebih utama tartib. Tapi kalau sesekali tidak tartib, random, nggak apa-apa, sah. Nah, cuma kita juga, saya belum pernah lihat juga orang ikhwan salafi wudu nggak tartib, mah. Karena udah terbiasa. Udah terbiasa. Kaki dulu baru buka gitu. Iya, jadi datang nih wudu, Mungkin ya. Bismillah gitu kan, habis Kumur-kumur kaki. kumur, ya kan, habis cuci tangan, kumur-kumur, cuci kaki, Tapi terus cuci ngusap kepala, Kaku ya. ya, terus basuh wajah. tapi sayang ya. Sah kalau di kalangan ulama yang tidak mewajibkan tartib. Iya. Ya, Syekh Albani rahimahullah kesimpulan beliau tartib tidak wajib, tapi utama itu aja. Sunnah kan berarti. Ini bisa sekali-sekali di... Nah, iya, malah beliau bilang kalau mau mengamalkan sunnah sempurna sesekali begitu tanpa tartib. Nah, ya ini juga sering, Pak. Ya, sering sekali saya berharap ya. Sering sekali saya berharap materi-materi yang begini nih juga bisa masuk ke dunia pendidikan kita. Jadi bagian dari materi edukasi untuk siswa. Karena gurunya ngerti gitu kan. Hasanah ya. Ya ada khazanahnya. Nah, gimana tinggal cara memahamkan ke siswa. Siswa kan berjenjangnya macam-macam. Yang dasar, yang SD, bahkan yang TK gitu kan. Mungkin susah dipahamkan begini. Tapi yang SD mungkin bisa, gimana caranya lah guru membuat pendekatan dalam menjelaskan. Nah, penting juga nambah wawasan, Pak. Kalau anak kita dari SD ini ngerti beginian, Pak, ketika dia sudah ada di usia dewasa, mahasiswa gitu ya, udah kemana-mana wawasannya, Pak. Kan anak sekarang jangankan SD, anak pondok aja yang bahkan anak kuliah agama ya, belum tentu ngerti yang begini-begini. Iya, itu juga prioritas kan. Iya makanya.
Iya. Nah, Kita ngomongin kita. satu lagi. Ya, mengusap kepala. Ya, di mazhab Syafi'i nanti ada sampai ke sana. Di antara sunnah wudhu itu mengusap kepala seperti halnya yang lain dilakukan 3 kali. 3 kali. Nah, di hadis Nabi SAW yang hadis Utsman itu, yang dari riwayat Humran Maula Utsman, Humran budaknya Utsman, di Sahih Bukhari dan Muslim, tampaknya hanya sekali kan. Yang kan itu mendeskripsikan wudunya Nabi SAW hanya 1 kali. Tapi mazhab Syafi'i menetapkan sunnah mengusap kepala pun juga 3 kali. Sama seperti Seperti yang lain. Ya. Yang wajib 1, yang 2 sunnah kan berarti. Makanya begini 3 kali mereka. Ya, ini 3 kali, yang wajib berarti sekali itu. Jadi kalau misalnya sekali doang juga sebenarnya itu sah. Karena udah tertunaikan wajibnya kan? Iya. Udah. Habis nyuci tangan. Gitu doang. Udah tuh. Itu lebih konyol lagi. Nyuci kupingnya mereka gimana jadi nggak tahu. Kuping pakai air lagi. Dalilnya kalau misalkan di sekali gitu nggak ngusap, kalau itu ngusap langsung tuh kuping kan. Pakai ambil air baru kan? Oh gitu. Kuping itu kalau kuping disepakati ulama ya nggak wajib, bukan rukun. Itu ada keterangan-keterangan kutipannya. Gitu. Artinya tidak dikenal di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin dulu, salaf dulu yang membatalkan wudu dengan tidak mengusap kuping. Karena di Quran nggak ada. Tapi yang mewajibkan kuping karena kuping masuk ke wajah, gitu, atau masuk ke kepala. Nah, intinya memasukkan kuping lah, tapi tidak diwajibkan. Jadi kalau kuping kelewat Pak, dalam pendapat jumhur kalau enggak sah. Karena kuping adalah susah kalau mau rata banget. Iya, mau diusap. Kan susah mau rata banget. Nah, nanti kita dapat di sini nih, kuping itu akan diusap berkali-kali. Waktu kita cuci muka kena sebagian. Waktu kita ngusap kepala kena. Nah, kembali ke yang tadi yang 3 kali itu ketika ngusap kepala. Mazhab Syafi'i begitu. Nah, kita suruh mengingkari. Kenapa? Zahir hadis Utsman itu hanya 1 kali. Iya. Ya, dan itu memang pendapat sebagian ulama hanya menyunahkan 1 kali untuk kepala. Ya, seperti dalam mazhab Hambali. Nah, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah lagi-lagi beliau mengesahkan hadis-hadis di mana Nabi SAW mengusap kepala 2 kali dan 3 kali. Nah, kadang sebagian dai ini yang intisabnya ke dakwah salafiyah menegasikan gitu, nggak ada mengusap 2 kali untuk kepala, nggak ada 3 kali. Ya hadis Utsman hanya sekali gitu kan. Iya, Wah, Usman. ketika orang datang bawa nih siapa nih bilang begini, kaget dia. Nah, tinggal gimana Pak cara tadi ini nih jadi materi ajar untuk anak-anak kecil gitu kan, paham. Ngusap 2 kali 3 kali ada ininya, ada sandarannya, sandaran dalil, sandaran kesimpulan pendapat ulama. Ya kalau saya sih sekali biasa, tapi saya kalau orang ngusap 2 kali nggak apa-apa ya, biarin aja, nggak ngingkarin. Nggak, tapi pernah sempet jadi polemik juga di medsos tuh Pak. Ya ada, karena video-video sebagian ustadz yang ada gitu kan yang tersebar ya gitu membid'ahkan yang 2-3 kali karena dia nggak cek dulu gitu kan. Ya dihujat dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang itu sebenarnya salah seorang narasumber utama kan gitu loh. Nah ente, nah sering juga jadi bumerangnya gini, kita mau percaya siapa, ustadz lokal apa ulamanya kan gitu. Kok beda kan gitu Pak. Referensinya primer lagi. Iya. Nah itu persoalan Pak. Nah tinggal kalau kita mau jadikan ini gimana, bagus sebenarnya itu, benar materi-materi gini bagus Pak. Anak-anak kecil udah terbiasa tumbuh dalam keadaan tahu hal-hal begini, ketika menginjak usia dewasa itu akan mawasannya terus berkembang. Nah yang paling penting gini, yang paling penting tuh kita bikin apa ya, mengupayakan untuk memahamkan pengajarnya dulu ditambah wawasannya gitu kan. Ya karena pengajarnya ini intinya kan. Dulu kita suka hadir di Insis Pak, Wan Daud tuh kan bilang menikmati rebung itu kata dia. Tolok ukurnya dari si pembuatnya itu, orang yang membuat menu masakan dari rebung. Kalau dia pandai, enak. Ya, lembek gitu kan, lunak gitu. Kalau dia nggak pandai memilih rebungnya, memasaknya,
nggak enak, keras, rasanya juga gatal. iya bisa gatel, intinya kan gitu. Nah itu Pak, intinya ada di situ. Kan banyak gatal-gatal ini. Oh itu dia, memang gatel karena yang menyajikan menunya nggak bagus kualitasnya. nggak memenuhi kualifikasi. Nah lanjut, al awalu niyah. Nanti terakhir sampai situ tuh. Nah baru kita lanjut nih sekarang. Al awalu al fardul awal, maksudnya fardu atau rukun yang pertama yaitu niyah. Wahia ainiyatul wudu, niat dalam berwudu. Nah ini rincian mazhab Syafi'iyah ya. Ainiyatul wudu, sedikit ai ini sebutannya harf tafsir. Jadi ai ini menafsirkan kata yang sebelumnya. Wahia ya ai an-niyah ya, wahia ai niyatul wudu, imma niyatu raf'il hadas ya. Jadi ada beberapa opsi ketika niat wudu itu. Imma niyatu raf'il hadas, pilihannya niat mengangkat hadas. Awit taharati lis-shalah, atau niat bersuci untuk salat ya. Awit taharati minal anil hadas, atau bersuci dari hadas. Jadi nggak khusus untuk sholat, tapi untuk apa saja yang ya diwajibkan berwudu, misalnya buat megang mushaf ya, atau buat apa ya, intinya lebih umum nih. Berarti Kalau ini taharo bisa rafil gitu ya, rafil hadas paling umum, paling umum. mengangkat hadas. Bisa juga bersuci untuk sholat, khusus untuk sholat berarti kan. Bisa juga bersuci dari hadas. Atau ada lagi opsinya au ada'i fardil wudu, menunaikan kewajiban wudu ya. Au ada'il wudu, atau sekedar niat wudu. Ini semua bisa. Awil wudu, nggak pakai ada, wudu aja. Faqat min ghairi ta'arrudin li syai'in akhar, tanpa ya menyinggung yang lain. Pokoknya cuman pengen wudu aja. Niat hati ini, maksudnya kan niat hati. Dalam hati rafal hadas, mengangkat hadas. Dalam hati wudu ini buat bersuci untuk sholat, karena masuk waktu sholat. Dalam hati niatnya wudu buat sholat, atau wudu dari hadas, bersuci dari hadas, atau wudu aja pokoknya. Nah, ini semua bisa ya. Tapi apa kata beliau? Wahiyah khilaful aula lil khilafi fi ijzaiha. Nah yang terakhir ini niat hanya berwudu saja sah, boleh, tapi dia khilaful aula, tidak utama. Kenapa tidak utama? Lil khilaf, karena ulama Syafi'iyah berselisih ya tentang keabsahannya. Fi ijzaiha, ijza itu sehatiha, sama ijza dengan sehah. Nah ini ada rujukannya nih. Unzur al-Hawashi al-Madaniyah al-Kubra li Syekhil Kurdi. Ini penulisnya ini Sulaiman al-Kurdi ini rahimahullah, ulama besar Syafi'iyah di masanya nih, di era udah belakangan lah, di tahun 1100-an kurang lebih. Dan dia juga menulis buku judulnya Al-Fawaid Al-Madaniyah ya, fi ma yahtaju ilaihi atau fi ma yahtajuhu talabatu Syafi'iyah. Jadi dia mengulas tentang perkembangan mazhab Syafi'i dan bagaimana bentuk rumusan berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Dia lanjutannya, ringkasannya ya beda orang, namanya Alawiyah Saqaf itu kalau nggak salah, Fawaid Makiyah itu. Jadi Fawaid Madaniyah lebih dulu, kira-kira 1-2 abad setelahnya ada yang lagi yang menulis Fawaid Makiyah. Lebih luas yang Madani. Yang Madaniyah lebih luas dan lebih dulu ya. Nah beliau juga menulis ini Hawashi Madaniyah ini, catatan kaki untuk syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi gini Pak, buku kita ini matannya Al-Mukhtasarul Latif. Dia itu adalah ringkasan dari Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah lebih panjang, bahasannya lebih banyak. Mukhtasar Latif ringkasannya. Nah, di antara syarah Mukhtasar Latif ada namanya Al-Manhajul Qawim, tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, karena dirasa masih kurang isi uraiannya, pembahasannya, ditambahkanlah oleh penulis-penulis setelahnya catatan-catatan kaki itu, Hawashi itu. Nah di antara ini hasyiahnya Sulaiman al-Kurdi ini ya, Syekhul Kurdi ini yang disebut nama bukunya Al-Hawasil Madan. Ada lagi yang nulis lain, judulnya Mauhibatu Dawil Fadl atau Mauhibatu Zil Fadl. Nah itu punyanya Tarmasi, orang Indonesia, orang Tarmas, Pacitan. Masih ada pondoknya sampai sekarang, Syekh namanya Muhammad Mahfud Tarmasi. Nah itu dua tuh hasyiah itu masyhur. Nah kemudian Busral Karim wa Busral Karim. Busral Karim syarah juga Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi Busral Karim bisarh ya Muqaddimah Al-Hadramiyah. Apa kutipannya nih? Qala Al-Imamul Mahalli fi syarhi 'ala al-Minhaj. Yang ngutip dari syarah Minhaj punya Al-Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Mahalli yang kemarin saya sebut. Gak bisa ngafal itu. Ya demam kalau ngafal. Wa fi syarhil Muhadzab biniyatil wudu wajhun annahu la yartafi'u bil hadas, annahu qad yakunu tajdida. Jadi kutipan asal
lebihnya lagi, yang lebih primer lagi dari Syarah Al-Muhazzab dari Imam Nawawi rahimahullah. Untuk niat wudu ada wajah. Nah, kemarin udah saya jelaskan, ada namanya qaul dari Syafi'i, ada wajah dari ashab, dari para pengikut Imam Syafi'i, nama pendapat mereka disebutnya wajah. Jadi pendapat yang mereka simpulkan berdasarkan kaidah-kaidah yang disusun, dirumuskan oleh Syafi'i, istilahkannya wajah. Dapat pendapat Syafi'i disebutnya qaul. Kemarin mungkin ada sedikit koreksi. Nah, nanti biasanya kalau ada lebih dari satu qaul, mereka akan memilih mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat diistilahkan azhar. Jadi qaul zahir dan azhar. Nah, untuk wajah mereka istilahkan dengan sahih dan asah. Sahih ini wajah sahih, ada wajah asah, lebih sah. Nah, ini di sini intinya jadi apa? Kenapa disimpulkan kalau niat berwudu saja itu boleh tapi khilaful aula? Karena di lingkup mazhab Syafi'i sendiri ada wajah, ada istihad sebagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau hanya niat wudu, hadasnya tidak terangkat. Ya, kalau niatnya hanya wudu, dalam hatinya niat wudu. Ada yang mengatakan di lingkup mazhab Syafi'i sendiri bahwa hadasnya tidak terangkat, berarti wudunya dianggap tidak sah. Nah, kenapa? Li'annahu qad yakunu tajdidan. Karena orang yang niatnya hanya wudu bisa jadi apa? Hanya sekedar memperbarui wudu. Nih, misalnya dari tadi saya zuhur udah wudu belum batal. Tapi kan disunahkan kan kita untuk memperbarui lagi wudu. Sebutannya kan wudu mujaddad atau wudu tajdid wudu gitu ya kan. Wudu yang diperbaharui. Nah, wudu diperbarui nggak mengangkat hadas kan hakikatnya. Sekedar wudu untuk bisa, tapi tanpa wudu lagi pun kita bisa sholat dengan wudu yang sebelumnya. Gitu loh. Jadi maksudnya gini, orang yang niat berwudu itu ketika tidak berhadas pun bisa. Maka ketika dia berhadas, dalam satu pendapat di mazhab Syafi'i tidak terangkat hadasnya. Karena ada perselisihan ini. Nah, mereka tuh sering memperhitungkan itu, Pak. Jadi kalau ada perselisihan di kalangan ulama di lingkup mazhab mereka ataupun di luar ya, di luar lingkup mazhab mereka perhitungkan pendapat yang berbeda. Jadi memilih kehati-hatian. Misalnya ada mengatakan haram, ada yang bilang halal. Nah, mereka milih hati-hati, nggak usah aja lah gitu. Karena ada yang bilang haram meskipun kita bilang itu halal. Tapi karena ada yang bilang itu kan bisa jadi mereka benar gitu. Ada aja celah mungkin mereka benar. Dan kita nggak bisa memastikan kebenarannya 100%. Ya nggak? Kan kebenaran yang pasti hanya ada di sisi Allah. Ya? Iya, kita juga kan kita kan hanya menyimpulkan secara zahir dari zahir dalil kan gitu. Jadi ketika ada pendapat berbeda itu diperhitungkan. Nah, ketika ada di lingkup mazhab Syafi'i pendapat kalau hanya niat wudu, ada yang berpendapat sebagian ulama dari kutipan aslinya ada di Syarah Al-Muhazzab ini. Wudunya hadasnya nggak terangkat. Berarti gimana? Ikuti yang lebih kuat kan gitu. Yang lebih kuat apa? Terangkat. Ada yang bilang terangkat, ada yang bilang tidak angkat. Yang lebih kuat terangkat. Tapi ada yang bilang, karena ada yang bilang nggak terangkat, ya kita perlu berhati-hatilah gitu. Perlu berhati-hatilah atas dasar ini. Sehingga kalau itu digunakan pada saat mau sholat wudu lagi ya? Enggak berguna. Cuman lebih baiknya jangan pakai yang ini gitu. Niatnya rafal hadas atau niat tahara li shalah atau niat tahara anil hadas atau niat ada fardil wudu, bukan niat sekedar niat wudu gitu. Untuk wudu. Jadi yang terakhir ini aja Pak yang dikomentarin. Yang terakhir aja ini ya. Untuk niat wudu saja tanpa menyinggung yang lain, wudu untuk sholat atau apa enggak, wudu aja bukannya. Ini sah-sah aja. Digunakan untuk sholat. Iya, digunakan untuk sholat, mengikuti pendapat wajah tadi kan, wajah pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan sah. Dan itu yang rajih di mazhab. Rajih dalam mazhab mu'tamad. Tapi ada pendapat lain di lingkup mazhab juga yang mengatakan tidak terangkat. Nah, karena ada ini untuk kehati-hatian, jangan pakai yang ini nih, karena nggak utama. Ya? Wajah statusnya apa? Ini yang tidak terangkat. Yang tidak terangkat marjuh, wajah marjuh. Wajah kan gini. Jadi kalau biasanya pengutipan model begini Pak, wa fi syarhil muhazzabi fi niyatil wudu dalam tanda kutip tuh, sama dia diberi tanda kutip. Hanya niat wudu saja. Wajhun annahu la yartafi'u bihil hadas. Nah, wajhun itu ini dengan redaksi pengutipan begini ini biasanya menunjukkan apa? Ini bukan wajah mu'tamad, bukan wajah yang dianggap rajih. Kita ngertinya kan biasa rajih kan. Nah, istilah mazhab Syafi'i mu'tamad gitu. Tamat. Ini bukan mu'tamad. Tapi ada wajah. Ya di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri gitu. Jadi istihadnya ashab ulama mazhab Syafi'i, ada yang bilang nggak terangkat hadasnya. Jadi gimana? Ya ini sah-sah aja sih kalau kita pakai. Tapi baiknya pakai yang lain aja, lebih aman. Pendapat yang kuat juga, Iya.
Enggak, kalau marju, cuman maksudnya ada yang berpendapat begitu gitu. Tapi dipertimbangkan ya. Iya, tapi dipertimbangkan. Pendapat Nawawi. Hah? Pendapat Nawawi. Kan dari Sarmo ya. Enggak, Imam Nawawi mengutip dari ulama sebelumnya. Mengutip bukan berarti belum tentu. Bukan, Imam Nawawi biasa mengutip. Misalnya wajahan, dua wajah. Asahuhuma yang gitu, wajahan ada. Ada wajah. Ya, kalau dia ini setelah ini kan hanya kutipan sepenggal. Kalau lengkapnya nanti bisa kita cek, tapi kemungkinan besarnya dia setelah mengutip asahuhuma kaza, yang paling sahnya itu ini. Ada wajah satunya begini gitu. Lanjut sedikit lagi sampai tuntas nih ya, bahasan ini, sampai warna merah lagi. Ini penting nih ya. Auniyat istibahati muftaqirin ila wudu kamasil mushaf. Ini ada lagi opsi lain lagi nih, niat istibahati muftaqir. Istibahah itu maksudnya niat ya wudu untuk sesuatu hal yang memang dituntut harus dilakukan dalam keadaan berwudu, seperti memegang mushaf kemarin. Ini memang kita khusus Pak, misalnya ngaji baca Quran gitu kan, Qurannya belum wudu nih, karena bukan waktu sholat misalnya kan, bukan pengen sholat, jadi niatnya apa misalnya wudu buat bisa megang mushaf. Nah itu istilahnya niat istibahah muftaqir. Muftaqir itu fakir, butuh sesuatu yang membutuhkan wudu. Contohnya apa? Kamasil mushaf. Termasuk di antara opsi niat wudu. Makanya yang paling umum ini Pak, rafil hadas. Itu semua dipakai bisa. Bisa dipakai. Dengan catatan. Lanjut kita ke berikutnya. Nah, dengan catatan begini, wala tasihhu niyatu istibahati ma yustahabbu lahul wudu. Tidak sah meniatkan istibahah tadi apa? Melakukan sesuatu yang hanya disunnahkan untuk berwudu, atau sesuatu yang wudu itu bukan menjadi syaratnya. Seperti apa? Qiraatil Quran. Orang tidak berwudu pun boleh baca Quran, Pak. Yang nggak boleh itu ya karena dalil kan, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau baca Quran nggak ada larangannya. Tapi kalau dia Quran ada tafsirnya cuma sedikit, pegang kertasnya aja nggak boleh, pinggirnya, pegang sampulnya aja nggak boleh. Bahkan di Mu'tamad Madzhab Syafi'iyah, saya review lagi tuh, masukin ke tas, ada barang-barang lain dia dibawa, itu nggak boleh juga. Diangkat juga nggak boleh, pegang kulitnya begini. Itu karena ya pengagungan mereka lah sama Al-Quran. Nah gitu Pak. Dia bilang di sini untuk orang yang niatnya untuk sesuatu yang disunnahkan berwudu, seperti membaca Quran atau baca hadis, ini hadasnya tidak terangkat. Karena wudu bukan syarat untuk hal-hal tadi, bukan, wudu hanya disunnahkan. Nah, jadi di gini, wala tasihhu, dan tidak sah niat untuk berwudu. Kan konteksnya tentang wudu, furudul wudu. Orang berwudu dengan niat ya untuk qiraatul Quran atau hadis, karena hanya mustahab, li'annahu yastabihu bila wudu, karena itu halal itu bisa dilakukan tanpa berwudu sekalipun, boleh gitu artinya. Nah, terakhir nih, bahasan akhir sekali di sini, tanbih. Tanbih ini istilah Pak. Tanbih ini kalau secara bahasa artinya kan iqadz, membangunkan. Tanbih itu membangunkan, sama dengan sinonimnya iqadz, yuqizu au qaza yuqizu, membangunkan. Nah, tapi kalau istilah tanbih ini penjelasan sesuatu hal yang tadi sudah disinggung sebenarnya di bahasan sebelumnya gitu. Secara umum, ya kalau kita biasanya terjemah jadi peringatan gitu kan, atau catatan. Jadi maksudnya ini nih pelugasan sesuatu hal yang sebenarnya sudah disinggung secara umum di bahasan sebelumnya gitu. Nah, begini. Tanbih, man kana hadatsuhu daiman ya kasalasil baul. Siapapun yang hadasnya terus-menerus, seperti orang yang mengalami apa kemarin? Salasil baul, kencingnya terus-terusan. Nawa ya salas itu masdarnya, salisa yaslasu, salasan. Orangnya fahuwa salis, orangnya salis. Ya, orangnya salis. Ya, salisul baul bisa salisul baul, jadi orangnya orang yang mengalami kencing terus-terusan. Kalau penyakitnya salasul baul. Salas itu artinya salas itu artinya sahal gitu Pak, lancar gitu loh. Nah, asalnya tuh ya nggak bisa ditahan, terus aja lancar, keluar aja. Kasalasil baul atau kasalisil baul bisa dibaca begitu, berarti kembali ke orangnya kan. Nah, kalau dibaca salasil baul berarti kembali kepada jenis hadas yang terus-terusannya, ya kencing yang tidak bisa ditahan, terus-terusan keluar, nggak bisa dikontrol. Nawa istibahata fardis salati au nahwiha. Untuk orang yang hadasnya terus-terusan seperti ini, maka niatnya itu adalah niat untuk bisa sholat, untuk boleh sholat atau ibadah lain yang memang wudu itu merupakan syaratnya. Tawaf, niatnya khusus.
Ya, wala yakfihi, dan tidak cukup baginya gitu, artinya tidak sah baginya niyatu raf'il hadas wa taharati anhu, niat untuk mengangkat hadas atau bersuci dari hadas. Kenapa? Karena hadasnya memang nggak bisa diangkat. Orang hadasnya terus-terusan, nggak pakai niat yang tadi. Nah, nggak pakai niat yang tadi ini disebutkan. Niatnya istibahat shalah atau yang selain sholat. Di dalam hati niatnya saya mau sholat gitu. Karena memang hadasnya nggak bisa diangkat. Ini masih lanjut Pak, niatnya masih panjang nih. Tuh. Selama ini kita niat kan. Habis mandi sekedar wudhu aja gitu, sekedar biar punya wudhu doang. Gimana Pak? Habis mandi? Habis mandi cuma niat umum gitu, mau wudhu Bisa. doang. Ya tadi niat wudhu sah. Cuma nggak bisa buat sholat. Bisa. Bisa. Kalau niat Nggak utama itu aja. nggak utama. Tadi khilaful aula. Saya biasa niat wudhu lah. Iya, niatnya niat wudhu aja kalau saya. Terus sholat pakai bisa. Sholat berkali-kali selama belum batal. Tapi nggak utama gitu. Tapi ada juga saya mengamalkan itu. Ada. Bahkan biasanya ya ini juga yang suka disalahpahami. Niatnya tuh bahkan diharuskan dilafalkan gitu kan. Ini kan sebenarnya niat masih bicara niat hati. Nah, ini lanjutannya masih bahasan niat nih nanti, yang ini nih kuncinya nih. 7 hal ini yang disyaratkan pada niat nih. Di halaman berikutnya. Tapi nanti aja kita bahasnya lain waktu. Ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Ya, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun hukmun ini andalannya Ulama Al-Azhar, wala yakfihi niyatu raf'il hadas. Ya, karena bertentangan dengan waqi', dengan realitas. Karena hadasnya tidak terangkat. Nah, lihat catatan kakinya, ini menarik nih Pak. Koreksi. 6, nomor 3. 6. Innawa bil hadasil man'a minas salati wa bi raf'ihi raf'an khasan bin nisbati li fardin aw nawafil jaza. Ada pendapat ini dari ulama mutakhirin ya, di hasyiahnya Syarqawi ini tulisannya intaha Syarqawi ala tahrir. Syarqawi ini Syekh Abdullah Syarqawi namanya. In ulama Al-Azhar. Di termasuk Masyaikh Al-Azhar, termasuk Grand Syekh Al-Azhar lah. Orang yang pernah menjabat sebagai Grand Syekh Al-Azhar di masanya. Ini terhitung dari ulama-ulama besar Syafi'iyah di zamannya. Dia menulis di bukunya ini Syiah ala Tahrir. Dia bilang gini, ya, jadi orang yang punya salasul baul atau yang semisalnya kentutnya nggak bisa ditahan, mungkin ada yang BAB-nya nggak bisa ditahan, pokoknya keluar terus, hadasnya tuh terus-terusan. Kalau dia niat rafal hadas dengan makna mengangkat hadas, bisa. Tapi kalau dia memaksudkan, ini jadi kembali kepada niat maksud nih, maksud dan tujuan dia. Memaksudkan kalau hadas yang dimaksud adalah halangan untuk melakukan sholat. Al-mana' minas shalah, halangan untuk melakukan sholat. Memaksudkan rafa, mengangkat hadasnya itu adalah rafa'an yang khusus, mengangkat yang khusus, yaitu maksudnya membolehkan atau mendapat izin lah gitu, mendapat izin, mendapat kebolehan untuk bisa sholat. Jadi dia dalam hati niatnya rafal hadas, tapi dia maksudkan khusus, mengangkatnya itu dengan makna yang khusus, maksudnya mengangkat supaya boleh sholat. Hadas itu yang dia maksud halangan yang ada pada dirinya untuk sholat, itu boleh kata beliau. Annahu nawal waqi', karena dia meniatkan apa yang memang ada pada dirinya. Nah, ini detailnya dikoreksi lagi sama dia. Jadi tergantung niat orang, niat hatinya. Ya, kalau orang umumnya meskipun dia tahu dia berhadas, tapi ya dia wudu ingin ngangkat hadas, maksudnya memang bukan dia merasa hadasnya bisa terangkat, cuman maksudnya dia pengen boleh sholat gitu aja intinya sih. Pengen supaya dengan wudu ini dia bisa sholat gitu kan. Itu lebih simpel Pak. Ya, lebih simpel. Dan Syekh Abdul Syarqawi ini rahimahullah diperhitungkan pendapat-pendapatnya di kalangan ulama mutakhirin. Jadi ini ada di era, masuknya udah di era belakangan lah, era memasuki era modern. Jadi kalau ulama-ulama yang menulis tentang itu Pak, kan ada tarikh tasri itu, sejarah tentang syariat Islam. Itu kan umum ya, kait dengan mazhab-mazhab fikih yang ada semua, mau Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah, Zahiriyah, apapun dibahas di sana. Ya, dibahas tentang perkembangannya. Tapi ada juga penulis-penulis dari zaman dulu yang menulis tentang perkembangan atau sejarah perkembangan mazhab Syafi'i misalnya secara khusus, mazhab Hanafi secara khusus. Nah, dalam tulisan-tulisan tentang perkembangan mazhab Syafi'i ini, sejarah perkembangan mazhab Syafi'i, mereka biasanya membagi-bagi mulai dari era taksis, era pembentukan, era ya peletakan fondasi mazhab itu oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Terus masih di era taksis, era penyebaran awal oleh murid-murid Syafi'i. Ya, baik itu murid-murid yang
mazhab lama, ya Husain Karabisi, Abu Thawr yang begitu tuh ulama-ulama yang ada kebanyakan di Baghdad itu ya Muzani belakangan era mazhab jadid. Era mazhab jadid ini di Mesir kan. Nah, itu juga masuk masih era penyebaran awal. Ada Buaiti, ya, ada Al-Muzani. Terus kemudian ada Rabi Al-Muradi, ada Rabi lagi Al-Jizi. Nah, ini awal-awal. Nah, nanti masuk era perkembangan Ashabul Wujuh. Ulama-ulama tadi ahli ijtihad di dalam lingkup mazhab. Ini era penyebaran luas. Biasa disebut era inilah Asrul Izdihar. Asrul Izdihar. Nah, nanti masuk ke Abu Suja di era belakangan lagi udah. Jadi yang awal-awal terkenal kitab itu di mazhab Syafi'i itu Mukhtasar Al-Muzani itu. Terus kemudian masuk ke era berikutnya banyak ulamanya tuh. Era Imam Haramain, Imam Al-Ghazali. Terus madrasah terbentuknya madrasah Syafi'iyah tuh yang terkenal di dua wilayah itu, di Khurasan sama di Irak. Jadi ada era benar-benar tersebar luas, tapi bukan di wilayah-wilayah Mesir, Syam, bukan Pak. Di Irak, di berdiasporanya itu di sono tuh, di Irak sama di Iran, di Khurasan. Nah, itu di awal-awal. Jadi ada madrasah Al-Khurasaniyin. Khurasan itu di wilayah Iran. Yang ada pasang surutnya yang begini kan. Di awalnya itu ada madrasah Al-Khurasaniyin, ada madrasah Al-Iraqiyin. Masuk ke era berikutnya lemah di sana. Berpusatlah menjadi di Mesir, Syam, di wilayah Syam. Nah, itu era-era Imam Nawawi, Imam Rafi'i sebelumnya. Karena apa? Didukung juga oleh penguasa. Khususnya setelah Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil merebut kembali wilayah Mesir itu dari tangan Syiah Fatimiyah itu kan. Udah diusir mereka. Al-Azharnya tadinya kan dikuasai Syiah, Al-Azhar yang bangun Syiah kan. Untuk sementara waktu oleh Salahuddin Ayyubi setelah dikuasai wilayah Mesir ditutup sampai beliau hadirkan datangkan dari berbagai wilayah ulama-ulama Sunni, dan karena beliau bertafakuhnya di mazhab Syafi'i, beliau bukan di situ ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, itu era berkembangan lagi. Nah, masuk setelahnya itu masa-masa dinasti Utsmaniyah tuh, Ottoman. Utsmaniyah Hanafi. Tergeser lagi posisi ulama Syafi'iyah. Masuklah masa istilahnya setelah izdihar perkembangan pesat, masuk Asrul Inhisar, era kemunduran. Nah, itu eranya ulama-ulama yang kita baca di sini nih. Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, terus Romli. Pokoknya murid-murid Zakaria Al-Ansari, kemana juga ada Zakaria Al-Ansari itu. Murid Ibnu Hajar. Zakaria Al-Ansari punya murid beberapa. Romli, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Muridnya diantara Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini udah era kemunduran, Pak. Jadi, mereka masih ada, masih eksis, masih mengembangkan mazhab Syafi'i, tapi sudah tidak punya pengaruh kuat gitu, khususnya di kalangan penguasa pada masa itu. Tapi mereka masih tetap punya kedudukan, dihormati gitu. Masuk era berikutnya lagi makin melemah. Ya, itu udah masuk era menuju era modern. Itu di era-era seperti ini tadi, Sulaiman Al-Kurdi itu tadi. Terusan siapa tuh Abdullah Syarqawi. Masih ada penerusnya. Iya, tapi masih ada penerusnya. Masuk era sekarang, udah tinggal sisa-sisa orang. Habib Umar Hafiz itu. Pokoknya ada di sejumlah wilayah lah penerus mazhab Syafi'iyah ini, di Ribat Tarim, di Yaman, Hadramaut. Terus di Syam, di Suriah. Dulu zaman saya di Mesir, ada orang bilang, "Haji ini di Masjid Al-Azhar." Ada teman saya bilang, guru saya sih orang Jazair bilang. Tapi guru saya bukan Syafi'i, Maliki dia. Cuman dia bilang, "Kalau minat ngaji beginian jangan di sini sebenarnya, pergi ke Syam," kata dia. Pergi ke Suriah. Mumpung kata beliau, Syekh Shadiq itu namanya Shadiq Haban Nakah rahimahullah masih ada. Shadiq Haban Nakah itu ngurai ibarat sarah-sarah kitab itu udah kayak air ngalir gitu. Beliau udah pernah di sana soalnya. Beliau tahu gitu keilmuannya dan memang masyhur lah sedunia. Cuma ya saya mikir-mikir gimana ke sana, susah juga, biayanya belum tahu, lingkungannya juga belum tahu lah. Enggak ada gambaran, akhirnya ya enggak. Karena dulu kan di Mesir terkenal di majelis-majelis seperti Syahli Jum'ah tuh. Nah, kalau sekarang ada yang didaulat sebagai syekhnya Syafi'iyah, pernah kesini tuh belum lama. Syekh namanya Abdul Aziz Syahawi. Abdul Syahawi pernah datang ke sini. Datang ke sejumlah pondok. Sayangnya saya juga kan sempat nyimak tuh video-video ke kunjungan beliau. Kunjungan ke Krapyak, Pak, Jogja. Ya kan? Krapyak Jogja disodorin pertanyaan terlalu
remeh banget buat seorang dengan kapasitas seperti Abdul Aziz Syahawi itu. Sayang gitu maksudnya. Nanyanya, Syekh, gimana uraian tentang membaca basmalah dalam Fatihah? Apakah harus atau tidak harus, atau jahar atau tidak jahar gitu doang. Tanya yang rumet, yang ruwet gitu, ngeri rumit gitu ya. Rumet jadinya kan. Jangan nanya yang simpel begitu. Itu yang nanya kiai lagi. Indonesia kiai nanya. Maksud saya sayang banget itu. Sama kayak kita menghadirkan masyayikh dari Timur Tengah. Ya di daurah-daurah salaf itu. Tanya, Syekh, apa hukumnya wudu begini-begini? Tanya yang susah gitu loh. Sayang itu. Mumpung yang datang orang hebat gitu kan, Pak. Tanya yang rumit. Kalau Syekh Juma ini juga Syafi'i juga. Syafi'i. Nah, dulu Syekh Juma tuh Pak berjasa menghidupkan kembali metode studi begini di Al-Azhar. Setelah dia tadinya udah hampir belum menghilang sepenuhnya sih, tapi udah melemah. Beliau dengan konsistensinya tuh menghidupkan lagi. Jadi Syekh Ali dulu, Syekh Ali itu dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 10 duduk belajar beberapa kitab, antaranya kitab-kitab mazhab Syafi'i. Beliau memang belajar itu dari guru-gurunya dulu gitu Pak. Antaranya dari Syekh Abdullah Al-Ghumari itu. Terus ada ulama-ulama Syafi'i. Ada rekaman video ada di YouTube. Syekh Ali cuma bilang, "Qara'tul fiqh ala Syekh fulan. Qara'tul fiqh ala Syekh fulan. Qara'tul fiqh." Ingin menyebutkan bahwa guru fikihnya tuh banyak gitu. Itu guru fikih mazhab Syafi'i atau mazhab lain atau mazhab komparatif gitu kan. Tapi intinya gitu. Awal-awal di Mesir dulu para penuntut ilmu itu nemu buku Fawaid Makiyah duluan, Bay. Siapa yang doyan beginian dan tahu? Syekh Ali Juma. Jadi ada yang bikin tulisan judulnya Mustalahat Al-Mazhab Syafi'i. Mukadimahnya dia sebut, ini termasuk murid Syekh Ali Juma. Dulu kami menulis ini awalnya merujuk pada kitab apa gitu kan. Nah, setelah oleh Syekh Ali Juma dihadiahi ada buku cetakan lama Pak, terbitan lama, saya juga pernah punya. Jadi satu buku isinya 7 Sabatu kutubin mufidah, 7 kitab bermanfaat gitu ya. Nah, salah satunya itu Fawaid Makiyah dan Mukhtasar Fawaid Makiyah. Nah, yang buku-buku ini Pak udah jarang ada yang ngerti. Nah, yang suka baca tuh Syekh Ali Juma yang model-model begini. Nah, terus ada orang cerita kan, saya lagi nulis ini. Ya udah tuh. Nih, pakai buku ini nih buat jadiin salah satu referensi. Wah, ternyata isinya udah banyak gitu kan. Kalau buat dirujuk tuh udah memenuhi inilah standar kebutuhan gitu kan. Ya udah. Ya gitu Pak. Jadi Syekh Ali ini punya jasa besar juga dalam pengembangan dunia riset. Turas, khususnya turas mazhab Syafi'i, dan dia punya buku Madkhal ilal Madzahibil Fiqhiyah atau ila dirasatil fiqh kalau nggak salah. Jadi pendahuluan untuk pembelajaran fikih gitu. Ya cuman memang ya disayangkan ya dengan berjalannya waktu makin jauh beliau gitu dengan kalangan salafi itu. Dulu awalnya enggak begitu sebelum jadi mufti besar. Bahkan ada video-video lama beliau tuh saya pernah nemukan di YouTube. Ini video-video lama, tapi saya tahu dulu memang begitu. Beliau misalnya bilang tuduhan-tuduhan kepada Ibnu Taimiyah itu enggak benar. Ibnu Taimiyah itu mujassim, Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan makhluk gitu, nggak benar. Beliau belain dulu. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu, makin kesini malah nggak tahu lah. Intinya memang hati dibolak-balikan oleh Allah, Pak. Dan bahkan kalau nggak salah ingat saya, beliau masih sempat bilang karena gini Pak. Jadi Syekh Ali Juma ini sebenarnya belajar di Al-Azharnya itu kan dari S1. Beliau tuh TK, SD, SMP, SMA bukan Al-Azhar. Kalau ulama Al-Azhar rata-rata itu dari TK di Al-Azhar. Jadi memang darahnya darah Azhari dari kecil. Ulama-ulama Al-Azhar. Dan itulah biasanya ulama-ulama yang ditunjuk sebagai pimpinan-pimpinan penting di Al-Azhar gitu. Penjabat-penjabat penting di Al-Azhar. Nah, Syekh Ali Juma ini unik sebenarnya. Ya, jadi sudah S1 dari kuliah perdagangan, bisnis. Jurusannya. Tijarah di sana, kuliah tijarah. Terus sempat jadi akuntan, kan jurusannya akuntansi, kuliahnya perdagangan tapi jurusan akuntansi. Terus sempat dalam sejarah Indonesia menjadi akuntan Islam di itu mayoritas, Saudi di Riyadh. Nah, semasa di Riyadh itu beliau sempat hadir ke beberapa jurus masyayikh
Di antaranya itu yang beliau sebut Syekh Hamud Tuwaijiri. Hamud Tuwaijiri ini ulama salafi cukup keras Pak, tegas orangnya. Nah kalau saya tidak salah ingat, beliau masih sempat tuh di awal-awal dulu saya duduk di masjid beliau itu masih sempat menyebut Syekhuna Hamud Tuwaijiri rahimahullah. Dia puji, dia kutip pendapatnya gitu kan. Belakangan udah nggak pernah kan, boro-boro. Setelah itu dia pulang ke Mesir. Kemudian, nah di Al-Azhar membuka peluang untuk siapa saja yang sudah sarjana S1 bisa kuliah lagi di Al-Azhar, S1 lagi, mengulangi S1. Nah di masa-masa itu ada beberapa tuh orang yang kemudian ikut. Nah di antaranya ada salah satu guru saya juga di Mesir namanya Syekh Muhammad Yusri Ibrahim. Muhammad Yusri ini dokter aslinya, dokter medis, sudah setelah terakhir S3 di kedokteran. Orang Belanda. Tapi waktu dia sudah S1 dokter, masih dicetak praktek, Al-Azhar buka peluang buat orang umum masuk Al-Azhar, dia ikut juga. Sekarang dokter juga di Al-Azhar. Sudah selamat. Saya masih di sana, saya hadir disertasinya. Jadi dia dokter medis, dokter dalam bidang kedokteran, dokter juga dalam bidang syariah. Nah di masa-masa itu juga tuh beliau masuk ke Al-Azhar. Jadi Syekh Ali Juma ini darahnya bukan darah Azhari sebenarnya. Cuma beliau ketika studi di Al-Azhar dari S1 sampai S3 karirnya bagus, karir studinya moncer lah. Setelah itu dia jadi dosen di Al-Azhar, setelah itu jadi profesor kan, setelah jadi profesor sempat dipinjamkan ke beberapa kampus di luar negeri. Terus juga banyak kesibukannya di luar Al-Azhar itu, dia menjabat sebagai anggota ini, anggota itu di banyak lembaga, organisasi. Nah setelah Syekhul Azhar di masa itu kan saya Sayyid Muhammad Tontowi di masa itu. Saya waktu di sana. Muhammad Tontowi ini kan jurusannya tafsir. Wafat di Arab Saudi, beliau wafat lagi menghadiri muktamar di Mekah. Nah, kemudian kosong kan kursi waktu itu saya Tontowi masih ada deh. Dia masih ada. Enggak, sebelum dia wafat. Jadi jabatan mufti kosong. Sebelumnya diduduki oleh namanya Profesor Dr. Nasr Farid Wasil. Nasr Farid Wasil. Fatwa yang termasuk terakhir beliau rilis itu pengharaman rokok. Heboh se-Mesir Pak. Bikin fatwa rokok haram syar'an, secara dalam syariat haram. Wah, Masya Allah, masjid-masjid sunnah, masjid-masjid yang berafiliasi ke selain Al-Azhar Pak ya, bergembira sekali dengan fatwa itu. Dicetak besar, tempel di tembok-tembok masjid. Rokok haram, mana-mana tempel, seneng. Nggak lama muftinya dicopot. Mungkin di ini Pak, didesak sama ya biasalah pengusaha rokok tuh di negeri-negeri berkembang, negara-negara berkembang ini Pak. Oligarki. Menentukan ini kebijakan ya nggak, bisa merosot omset kita nih. Copot kali suruh presiden ya kan. Copot Pak. Kosong kursi mufti. Nah, naiklah kemudian Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang jadi Grand Syekh Al-Azhar itu. Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Nah, Profesor Dr. Ahmad Thayyib ini backgroundnya kan usuluddin, filsafat. Jabat jadi mufti. Mufti kan lebih banyak berinteraksinya dengan urusan-urusan hukum, fikih. Bukan nggak bisa, beliau biasanya orang Al-Azhar itu ya, kan saya bilang itu kan ada jurusan yang ditentukan berdasar mazhab kan. Jadi dari mulai kuliah, bahkan dari SMP udah milih kan mazhab. Dia tahu pasti punya pengetahuan tentang fikih mazhab tertentu. Dia mungkin Maliki ya mazhabnya, fikih Maliki dia tahu. Cuma dia kurang cakap aja mungkin dalam merumuskan fatwa karena memang bukan bidangnya sebenarnya. Nah, dia jabat kurang lebih setahun, turun, mengundurkan diri, nggak mau melanjutkan gitu, kosong lagi. Nah, saya waktu itu ada firasat nih, Syekh Ali kayaknya mau naik nih. Karena Syekh Ali sering tampil di TV. Jadi saya Tontowi itu juga Grand Syekh Al-Azhar itu tadinya mufti. Masa Syekhul Azharnya Syekh Jadal Haq namanya. Sana udah wafat Syekh Jadal Haq. Syekh Jadal Haq ini ya tadinya juga mufti sebelum jadi Grand Syekh Al-Azhar. Nah, Syekh Jadal Haq ini ketika menjabat sebagai ketua Lajnah Fatwa, mufti besar, Syekh Tontowi ini anggotanya. Syekh Jadal Haq ini tegas mengharamkan bunga bank. Menganggap sebagai riba kontemporer itu bunga bank gitu kan. Syekh Tontowi ini ikut menandatangani fatwa ini, haramnya bunga bank. Setelah Syekh Jadal Haq wafat, Syekh Tontowi jadi mufti, dia revisi fatwa Darul Ifta itu, bunga bank halal.
Bunga bank halal karena bukan riba. Jadi bukan dia menghalalkan riba. Dia menganggap bunga bank itu bukan riba. Ya, tapi bagi hasil. Jadi dianggap itu mudharabah. Tapi kan dikoreksi dikritisi juga oleh ulama-ulama Al-Azhar yang lain. Sampai pernah ada seorang ulama besar Al-Azhar, profesor namanya Muhammad Abu Syuhbah. Muhammad Abu Syuhbah ini gurunya Syekh Rabi itu. Musyrifnya Syekh Rabi di Madinah. Iya. Dia nulis bantahan terhadap Syekhul Azhar Tontawi itu dan ditandatangani oleh sekitar 30 orang ulama Al-Azhar yang mengajar di Arab Saudi. Intinya mereka sepakat gitu dengan bantahan Syekh Abu Syuhbah ini. Dia juga kalau kita mau tahu Syekh Rabi itu gurunya musyrifnya di Madinah itu orang Al-Azhar. Nah, gini. Syekh Tontawi naik jabatan jadi Grand Syekh Al-Azhar. Fatwa Darul Ifta udah direvisi. Nah, Syekh Ali, saya lihat tuh, saya ada firasat kayaknya mau naik jadi mufti. Kenapa? Karena dia muji-muji terus Syekh Tontawi. Dia bilang Syekh Tontawi dengan fatwanya mengatakan bahwa bunga bank bukan riba, itu hak dia. Karena dia seorang mujtahid. Semua perangkat istihad ada pada dirinya. Sah dia beristihad meskipun menyelisih ulama yang lain. Syekh Ali terus belain. Bener nggak lama naik deh. Nah, itu naik Pak karena ditunjuk langsung oleh Presiden Husni Mubarak. Jadi kalau dulu kan Al-Azhar itu kan memang punya independensi ya. Jadi menentukan siapa yang menjadi pimpinan tertinggi mereka dari syura. Belakangan udah enggak. Setelah jadi republik dipegang sama pemerintah ya. Jadi yang menunjuk sebagai mufti besar presiden langsung. Udah itu udah inilah nggak luput dari dari politik ya, dari intrik politik. Iya, nah begitu Syekh Ali naik juga gaduh lah Mesir. Karena banyak yang tadi menggugat lagi nasab Azharinya. Biasanya yang menjabat jadi Grand Syekh Al-Azhar ini sepanjang masa itu yang darah Azharnya dari kecil, yang mengalir dari sejak dia tumbuh gitu kan dari kecil. Ali Juman ini bukan orang Al-Azhar. Ali Juman ini orang masuk Al-Azhar ketika udah dewasa. Maksudnya mereka meragukan Pak loyalitasnya, kesetiaannya kepada Al-Azhar gitu loh. Karena dia masuk kan udah dewasa, udah ada terbentuk ideologinya dulu dalam dirinya kan gitu loh. Artinya gitulah kurang lebih. Nah, termasuk Syekh Qaradawi itu rahimahullah, dia bilang gitu. Ali Juman ini bukan orang Al-Azhar meskipun mereka sempat dekat. Nah, sekarang yang jadi mufti itu semua ya ditunjuk sisi. Yang jadi menteri agama sekarang di Mesir Dr. Usama Sayyid namanya Al-Azhari, muridnya Syekh Ali Juma. Nah, tapi ini kembali ke kisah yang menarik ya, Syekh Abdullah Syarqawi ini ulama Al-Azhar, ulama penerus ya mazhab Syafi'iyah. Ya, kita cukupkan hingga di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.